Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat Alhamdulillah. terganggu listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa media online traju.id dimanapun berada, ini masa-masa sulit kita sebagai sesama anak bangsa menjelang Hari Raya Idul Kurban yang akan kita jalankan 2 minggu ke depan. Ini sejumlah wilayah di Indonesia berubah warna dari hijau menjadi oranye, oranye menjadi merah. Kemudian penduduk berguguran nih, angka COVID meningkat, banyak keprihatinan kita. Nah, oleh karena itu banyak pertanyaan yang masuk ke dapur redaksi. Kami mengundang pakar hadis, ulama yang dikenal luas di kalangan masyarakat Kalimantan Barat, Dr. Haji Wajidi Sayadi. Beliau berada di Majelis Ulama, sekaligus juga pengajar di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Selamat bergabung Pak Kiai Dr. Haji Wajidi. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan mengenai fikih Idul Kurban di masa 2001 ini, beda dengan 2020 kemarin, masih agak bisa ditoleransi ya. Sekarang ini menakutkan sekali. Kopinya GP. Ya. Bagaimana Pak Wajidi? Ini pelaksanaan Idul Kurban di tahun 2021 ini. Bagaimana sebagai umat Islam menyikapi ini, terutama di daerah yang zona merah? Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Nur Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga ini bisa silaturahmi via online. Lama tak jumpa, ada kegiatan. Mohon maaf juga saya agak terlambat mengkonfirmasi karena banyak kegiatan dan saya pun kesehatan juga agak terganggu nih, jadi kurang fit. Jadi tapi ini kesempatan juga untuk silaturahmi. Jadi yang pertama dulu saya ingin menyampaikan secara umum bahwa kita ini masa pandemi ini masuk dalam kategori darurat. Nah, dalam Islam ini salah satu di antara ciri atau karakteristik ajaran Islam ada yang namanya al-waqiyah. Jadi ada kontekstual dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Nah, dalam konteks inilah kemudian baik ibadah yang selama ini terutama dulu berkaitan dengan sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah, kemudian keterbatasan aktivitas di masjid, lalu kemudian sampailah pada ibadah kurban, hampir seluruh atau boleh dikatakan seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun ulama seperti yang ada di Saudi Arabia yang kemudian sampai tidak menerima tamu melaksanakan ibadah haji, padahal ibadah haji itu dikenal sebagai rukun Islam, tapi kemudian tidak menerima sama sekali. Semuanya itu boleh dikata mengacu kepada maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah al-Islamiyah itu terjemahannya artinya tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam. Jadi hampir atau boleh dikatakan seluruh bangunan hukum dalam Islam tidak keluar dari 5 prinsip dasar ini yang disebut sebagai maqasid yang sifatnya daruri. Yang pertama itu adalah hifdud dini, menjaga agama. Yang kedua
hifdzun nafsi, menjaga nyawa atau dalam hal ini kesehatan. Baru yang ketiga adalah hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasli, menjaga keluarga, menjaga keturunan. Nah, baru yang kelima adalah hifdzul mali, menjaga harta benda. Nah, dari 5 poin ini, seluruh penetapan yang namanya wajib, yang namanya haram, namanya makruh, yang namanya sunnah dan mubah, boleh dikata tidak ada hukum yang keluar dari 5 prinsip ini. Ya, jadi kalau ada sesuatu diwajibkan, pasti ada hubungannya karena dalam rangka menjaga agama. Kalau ada sesuatu yang diharamkan, pasti tidak lepas dari kaitannya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kesehatan, menjaga akal, menjaga keluarga, keturunan, dan menjaga harta benda. Nah, dalam konteks secara khusus inilah kemudian khususnya pada hifdzu an-nafsi, menjaga nyawa dan kesehatan, maka itulah yang kemudian keluarlah fatwa itu bahwa apabila orang yang berada pada zona merah, maka dibolehkan, ya, bolehkan, bukan dilarang, dibolehkan tidak sholat Jumat, tapi boleh diganti dengan sholat di rumah. Nah, begitu juga apabila yang bersangkutan dalam kondisi sudah terkonfirmasi bahwa dia ini, maka diminta supaya tidak bergabung kepada yang berjamaah, karena nanti salah satu prinsip dasar Islam itu menjaga la darara wala dirara. Tidak boleh membuat darar, kesulitan dan bahaya terhadap diri kita, wala dirara, dan tidak boleh membuat kesulitan orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah terkonfirmasi, sudah ada tanda-tanda gejala, lalu kemudian kita bawa kepada orang ramai, lalu kemudian kita membuat orang lain juga ikut terinfeksi, terkonfirmasi, ikut menular, tertulari oleh kita, itu namanya dirar. Dan ini sama-sama la darara wala dirar. Nah, inilah prinsip dasarnya maqasidus syariah, itu adalah dalam rangka menjaga nyawa. Itu bahkan dalam konteks ada hal-hal tertentu yang pada prinsipnya adalah haram dilakukan, tetapi ketika nyawa terancam, maka sesuatu itu bisa dilakukan, bisa menjadi dibolehkan. Itu. Nah, begitu juga sebaliknya, ada yang pada prinsipnya wajib, tapi karena nyawa terancam, kesehatan kita kemudian menjadi terganggu, maka hukumnya berubah, turun. Itulah lahir namanya rukhsah, dispensasi. Nah, itulah yang, jadi inilah salah satu karakteristik ajaran Islam. Jadi jangan sampai kita pakai hitam putih pokoknya. Ini yang padahal itulah bedanya fikih dengan ilmu fikih. Karena kalau fikih ini barang yang sudah jadi, ketetapan hukumnya wajib, fardu, kemudian sunnah, makruh. Nah, tapi bagaimana proses lahirnya menjadi wajib, bagaimana prosesnya dari wajib kemudian menjadi sunnah, dari mana prosesnya yang haram kemudian tiba-tiba ada persoalan kemudian punya makruh dan ada perubahan itu, itulah yang disebut ilmu fikih, ya, atau katakanlah usul fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dipakai untuk penetapan sebuah bahwa ini yang boleh, ini yang kemudian tidak boleh, yang tadinya ya seperti inilah yang paling konkret buat kita ini. Seperti di Mekah saja, bayangkan Masjidil Haram yang dalam sejarahnya hampir tidak pernah kita lihat sepi, ya, sampai apalagi pelaksanaan seperti saat ini sudah menjelang wukuf, itu luar biasa. Tapi coba 1-2 tahun terakhir ini, 1-2 tahun terakhir ini, apakah kita mengatakan ini pemerintah Saudi Arabia zalim? Itu contoh konkret, dan hampir semua atau katakanlah dalil yang digunakan oleh ulama di sana itu menjaga nyawa rakyatnya, itu ya, itu jauh lebih dipentingkan daripada mendatangkan orang banyak yang kemudian bisa nyawa rakyatnya terancam. Padahal kalau datang jamaah haji ataupun umrah, persoalan ekonomi rakyat Saudi Arabia luar biasa. Belum lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau kita bicara konteks Indonesia, saya memberikan contoh Saudi Arabia ini karena jarang kita mengkritik Saudi. Yang kita kritik pemerintah Indonesia, kita kritik ulama di MUI mengeluarkan fatwa tentang untuk salat Jumat, salat berjamaah dan seterusnya. Tapi kenapa pikiran kita tiada ranking sana? Nah, jadi
itu saya kira kerangka berpikirnya dulu dipahami bahwa bicara tentang kurban ini di masa pandemi. Nah, itu masa pandeminya itu yang kemudian menjadi kata kunci juga sehingga mungkinkah ada ijtihad baru. Nah, ini menjadi persoalan baru ini yang tidak mungkin tidak terpikirkan sebelum-sebelumnya. Sama dengan Saudi Arabia mungkin ya saya tidak tahu dalam sejarah ya bahwa pernah tidak melaksanakan 2 tahun berturut-turut tidak menerima tamu melaksanakan haji ya, apalagi kalau umrah sih ya luar biasa. Yeah. Saya kira itu pengantarnya ya, berkaitan dengan kerangka berpikir tentang maqasidus syariat itu menjadi sangat penting ya. Jangan sampai kita berpikiran, dulu saya pengalaman begini. Saya ada orang menulis surat ke Majelis Ulama. Itu ada sekitar 2-3 lembar lah. Isinya itu cenderung seolah-olah Majelis Ulama Indonesia ini berdosa besar karena memberikan keleluasaan kepada perempuan-perempuan hamil, perempuan-perempuan yang mau melahirkan datang ke dokter spesialis kandungan yang berjenis kelamin laki-laki. Yeah. Nah, menurut kelompok ini mestinya tidak boleh, haram hukumnya. Ya, karena ditengok-tengok saja haram, apalagi dipegang-pegang. Nah, itu kan yang dipegang bukan tangannya, tapi alat kelaminnya itu sampai disentuh, dan menurut kelompok ini haram hukumnya. Yeah. Nah, jadi saya kebetulan waktu itu masih ketua komisi fatwa. Salah satu pendekatan yang kita gunakan dalam memberikan jawaban tertulis terhadap orang yang bertanya seperti itu adalah kaidah maqasidus syariah. Bahwa dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang ibu dan menyelamatkan nyawa janin bayinya, maka hukum yang namanya melihat aurat lawan jenis, hukum namanya menyentuh lawan jenis itu kedudukannya jauh lebih kecil daripada penyelamatan nyawa dan kesehatan ibu dan janin bayi yang bersangkutan. Maka hukumnya menjadi boleh. Itu jangan sampai tidak ada semacam apa ya tingkatan jangan disamakan hukum melihat jenis kelamin dengan hukum menyelamatkan nyawa. Itu hukumnya. Jadi boleh. Nah, cuma memang ada beberapa catatannya. Bahwa sebisa mungkin ya seorang perempuan mencari dokter spesialis kandungan yang berjenis sesama perempuan. Yeah. Cuma memang di Kalimantan Barat ini problem kita itu spesialis kandungan perempuan itu spesialis kandungan itu memang hampir semuanya laki-laki. Hampir. Nah, yang kedua ketika laki-laki dokternya ya ibu itu didampingi oleh suaminya atau ada mahramnya. Jangan berdua. Karena dokter ini juga manusia. Nah, ini sekedar contoh saja bahwa kalaupun ada hukum yang kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau fatwa dari berbagai ulama manapun yang berkaitan dengan persoalan seperti misalnya tidak berkerumun baik di tempat ibadah ataupun di tempat lain, semuanya dalam rangka dalam konteks penyelamatan nyawa dan kesehatan itu lebih diutamakan. Ya. Karena yang penting bukan tidak salat, salat Jumat diganti dengan zuhur, ya salat berjamaah yang tadinya di masjid mungkin salat berjamaahnya di rumah dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itulah. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke dapur redaksi kita khusus untuk situasi pemotongan hewan kurban di tahun ini karena dampak dari COVID-19 kepada bidang ekonomi juga tinggi. Ini apakah boleh seperti anjuran sejumlah pihak yang dikedepankan adalah infak misalnya, atau bolehkah dikonversi dari hewan kurban misalnya harga 1 ekor sapi 15 juta, kemudian biasanya diedarkan untuk 60 KK dapat 2 kg, boleh nggak misalkan dana 15 juta itu dikonversi kemudian 1 KK dapatnya 2 kilo, biasanya harga 130 jadi 260 per KK misalnya, itu steril dari kemungkinan virus misalnya, lebih sehat, lebih berdaya ekonomi. Nah, ini bagaimana hukum Islam melihat opsi-opsi seperti ini, uang? Apakah dalam bentuk konversi uang atau infak misalnya, tidak dalam istilah kurban, atau bagaimana nih uang? Iya, baik. Jadi
karakteristik ajaran Islam selain yang tadi kita sebutkan itu, yang berikutnya itu adalah ada namanya ta'akuli dan ada namanya ta'abudi. Nah, jadi karakteristik hukum Islam berikutnya itu ada ajaran Islam bersifat ta'abudi, ada ajaran Islam yang bersifat ta'akuli. Jadi ta'abudi dan ta'akuli. Yang dimaksud dengan ta'abudi adalah ajaran Islam yang memang pada prinsipnya dilaksanakan semata-mata untuk takarrub kepada Allah yang tidak bisa dinalar. Ya ta'abudi, tidak bisa dinalar. Gairu ma'kul al-ma'na. Jadi tidak bisa dinalar sehingga tidak mengalami perkembangan dengan adanya sebuah perubahan perkembangan budaya dan ilmu dan seterusnya. Nah, sehingga pertanyaannya misalnya karena dulu situasinya begini lalu kemudian menjadi begini. Nah, ini namanya ta'abudi. Ya, saya beri contoh misalnya ya. Dalam sejarah kenapa kita sholat duhur dengan sholat asar itu tidak dikeraskan bacaannya, itu ada kaitannya dengan situasi kondisional ketika pada zaman Nabi masih tinggal di Mekah, di mana orang-orang Arab musyrik Quraisy pada saat itu tidak boleh mendengar bacaan. Begitu dengarkan bacaan Al-Quran, orang yang membaca itu langsung babak belur. Maka dalam kondisi seperti itulah namanya dakwah bisirri. Maka orang tidak boleh membaca Al-Quran keras-keras, apalagi dalam keadaan sholat. Itu. Nah, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, tidak pernah ada sejarah sejak Nabi Muhammad tinggal di Mekah, itu tidak hanya Nabi Muhammad pernah sholat Jumat. Padahal kalau baca ayatnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, kalau lihat urutan ayat itu termasuk ayat Makkiyah. Tapi kenapa Nabi tidak menjalankan itu? Karena situasi kondisional tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu, beda dengan salat maghrib dengan isya, karena situasinya orang-orang Arab musyrik Quraisy itu kalau sudah asar, sudah capek bekerja, itu kebanyakan mereka cepat tidur, maka itulah kemudian bacaan malam itu dibaca keras. Nah, sekarang karena situasinya sudah buka, apakah kemudian sudah bisa dikeraskan bacaan pada waktu sholat asar dan duhur? Itu tidak. Kenapa? Karena ini masuk kategori ta'abudi, tidak bisa dinalar bahwa ini mengalami perubahan perkembangan. Nah, lalu kemudian itu sekedar contoh saja. Nah, bandingkan dengan persoalan zakat. Nah, persoalan zakat ini perpaduan antara takarrubnya kepada Allah dengan dimensi sosial kemanusiaan silaturahimnya. Nah, inilah kemudian para ulama berbeda di sini nih. Seperti katakanlah dalam mazhab Syafi'i itu masih cenderung ta'abudi. Maka itulah jangan heran kalau sebagian ulama itu tidak mengenal zakat profesi. Masih kita berdebat tuh, masih berdebat. Karena dalam perkembangan sejarahnya, kalau di Timur Tengah muncul zakat profesi itu sekitar 1956. Di Indonesia tahun 80-an baru dibahas. Kenapa? Karena mayoritas itu fikih Syafi'i. Tapi kalau orang mengacu kepada mazhab Abu Hanifah, inilah yang mulai banyak berkembang karena mengedepankan rasionalitas dari sebuah penetapan hukum itu biasa lebih dikedepankan. Maka Abu Hanifah melihat bahwa zakat ini dimensi takarubnya kepada Allah, ta'abudinya ada, tapi ta'akulinya juga ada. Misalnya zakat fitrah yang kemudian setiap Ramadan ada, boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Sebagian ulama enggak, tetap pakai harus makanan karena itu Imam Syafi'i. Itu. Tapi Abu Hanifah melihat bahwa itu masuk ta'akuli. Jadi makul al-makna. Jadi bisa dinalar. Apa nalarnya? Tapi nalar itu dipakai karena ada hadisnya. Bahwa Rasulullah bersabda mengatakan agunum fi hadzal yaum. Buatlah orang-orang fakir miskin itu menjadi cukup ya pada hari ini. Maksudnya pada hari daya. Nah, bagaimana membuat orang-orang fakir miskin pada hari raya bisa cukup? Maka cara mencukupkan mereka cukup hidupnya pada hari itu bisa dengan bentuk makanan, bisa dicukupkan dalam bentuk uang. Nah, dari sinilah kemudian memungkinkan. Karena itu, ini contoh bahwa ada hukum yang pada zaman Nabi
seperti itu sampai hari ini ya tetap. Tapi ada yang bisa dinalar. Contoh yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari itu masalah siwak. Masalah siwak. Siwak ini kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan sikat gigi. Kalau melihat pada zaman Nabi itu kan pakai ranting-ranting kayu. As-siwaku matharun lil fami mardatul lirabi. Jadi pada zaman Nabi itu kan menggunakan ranting. Ranting kayu arak dan kayu arjun. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia ini mencari kayu-kayu seperti itu mungkin agak apa ya, jarang lah atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, sekarang dalam kaidah ilmu hadis ada namanya at-tamyizu baina al-wasilatil mutaghayyirati wal hadafis sabit bil hadis. Artinya memahami sebuah teks baik Al-Qur'an ataupun hadis harus bisa dibedakan mana sifatnya sarana dan mana sifatnya tujuan. Nah, kalau siwak ini adalah sarana, maka ini bisa berubah sesuai perubahan perkembangan zaman dan budaya. Yang tidak bisa berubah, sabit, tetap adalah tujuannya. Nah, apa tujuannya? Membersihkan mulut dan gigi. Nah, ketika saat ini kita tidak menggunakan ranting-ranting kayu, tapi kita menggunakan sikat gigi Oral-B, Pepsodent, dan merek-merek lainnya yang sarananya berbeda, tapi tujuannya tidak, tujuannya tetap sama, maka itu kemudian boleh. Nah, ini termasuk dalam konteks bisa dinalar, jadi masuk ta'akuli, jadi bisa berubah sesuai perubahan perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya ketika masuk pada wilayah akikah dengan wilayah kurban. Nah, ini menarik nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kurban boleh nggak masuk wilayah ta'akuli dengan wilayah ta'abudi? Nah, ini yang menarik. Top Munzalan Residence, rumah ramah family dengan lingkungan asri, full edukasi, rumah tanpa bunga dan denda, membeli masa depan dengan harga hari ini. Nah, saya melihat bahwa pemberlakuan ta'akuli dan ta'abudi tetap juga ditopang oleh dalil, ya, karena sebuah hukum tidak boleh main logika semata, tapi harus berdasarkan dalil. Nah, dari dalil itulah kemudian ada istimbatnya, istidlal. Jadi ada dalil, kemudian cara pengambilan dalil. Nah, ini kadang-kadang juga kita menjadi soal, karena tidak dibedakan mana dalil, mana istidlal. Ada dalilnya sahih, tapi cara pengambilan dalilnya tidak sahih, maka keliru kesimpulannya. Kadang-kadang orang, ini hadisnya sahih. Iya, hadisnya sahih, tapi cara pengambilannya tidak sahih, maka kesimpulannya tidak sahih. Nah, ini menjadi soal. Maka itulah kemudian ulama hadis dengan ulama fikih itu satu paket. Tidak ada ulama fikih yang tidak mengerti hadis. Tidak ada. Semua ulama mujtahid itu pasti sudah menguasai hadis dan ilmu hadis. Itu. Begitu juga sebaliknya. Maka itu satu paket. Jadi, nah, kalau saya melihat seperti tadi, kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat fitrah boleh diganti dengan uang yang senilai, karena menggunakan hadis tadi itu, buatlah orang-orang miskin itu bisa cukup hidupnya pada hari raya. Nah, membuat cukup itu ya tadi bisa dengan bentuk makanan, bisa juga dalam bentuk uang. Atas dasar itu kemudian berpendapat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kurban? Kalau kurban ini memang pertama ada teks yang memang menyebutkan jenis-jenis jenis binatangnya. Makanya itu kemudian misalnya ya, kalau di Al-Qur'an itu memang pertama disebutkan itu walikulli ummatin Jadi di Al-Quran itu memang disebutkan itu mim bahimatil an'ami, itu kan ada itu ya. Kita baca karena takut salah baca kita.
Jadi walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami. Jadi setiap umat itu memang sudah dibuatkan syariat. Ya, mansakan itu semacam tuntunan untuk melaksanakan ibadah kurban itu. Ya, ibadah kurban itu dari mana? Yang dalam rangka mengingat menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka rezeki mim bahimatil an'ami. Jadi bahimatil an'ami ini kalau diterjemahkan binatang ternak. Nah, oleh para ulama karena di situ disebutkan binatang ternak dan para ulama menyebutkan itu ada 3, 1 unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Nah, 1 itu dari Al-Quran. Yang kedua itu dari hadis. Nah, dari hadis ini yang menyebutkan juga tentang misalnya keutamaan. Ini yang paling sering hadisnya kita baca ini. Ya, ma amila adamiyum min amalin. Ya, jadi yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Nah, ini. Jadi tidak ada satu amalan anak cucu Adam masih manusia dari amalan pada hari nahar. Hari nahar ini maksudnya hari Idul Kurban tambah hari-hari tasyrik yang paling dicintai di sisi Allah min ihraqid dami. Ya, dibanding daripada mengalirkan darah, maksudnya menyembelih, ya menyembelih. Karena dengan sembilan itu maka darahnya itu mengalir. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha. Ini karena ada disebutkan bahwa binatang yang sudah disembelih tadi itu nanti pada hari kiamat kelak itu akan datang. Ini kuruniha, ini anunya apa namanya ini? Ya begini, tanduk, ya, tanduk. Wa ash'ariha, bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Wa nadama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi. Nah, jadi darah yang disembelih itu darah yang memuncrat dari sembelian itu jauh lebih cepat, ya ini bahasa kiasan, jauh lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang cepatnya muncrat darah itu menyentuh tanah gitu. Maksudnya begitu kemuliaan dari yang namanya berkurban, seberapa jauh cepatnya mengalir darah yang disembelih itu sampai memuncrat menyentuh tanah, ternyata itu jauh lebih cepat diterima di sisi Allah. Nah, jadi dengan menyebutkan di sini pertama ada menyebutkan penyembelian dengan cara mengalirkan darah, kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis sampai tanduknya, kemudian bulu-bulunya sampai kuku-kukunya. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam penegasan oleh para ulama bahwa penyebutan seperti menunjukkan bahwa ini masuk kategori ta'abudi. Masuk kategori ta'abudi. Ya, maka itulah yang kemudian para ulama menyebutnya bahwa ini tidak tergantikan dengan cara uang. Ya, walaupun nilai keuangannya mungkin hampir setara atau punya fungsi-fungsi yang lain, tapi karena menyebutkan ini, sehingga atas dasar hadis inilah kemudian para ulama seringkali mengeluarkan fatwa bahwa hewan yang kita kurbankan, katakanlah berkurban satu ekor kambing pada hari nahar seperti ini, itu jauh lebih utama ketimbang kita bersedekah kambing yang sama pada di bulan-bulan yang lain. Padahal dagingnya sama, ya dagingnya sama, mungkin kambingnya lebih gemuk, tapi itu di bulan Muharram, bulan Muharram, tapi tetap jauh lebih karena ada nilai anunya itu. Nah, ya nilai apa ya? Karena disebutkan secara khusus. Nah, atas dasar inilah saya biasa mendengar guru-guru saya, termasuk Pak Quraisy, yang saya melihat kadang juga sangat rasional, tapi dalam konteks tertentu juga banyak ta'abudinya. Memberikan contoh gini,
itu kalau kita mau ngirim surat melalui kantor pos, itu kan salah satu syaratnya adalah menempelkan perangko. Katakanlah perangko 1000. Nah, itu syaratnya untuk bisa dikirim oleh petugas. Nah, begitu juga dalam beribadah. Syaratnya ibadah kita ini bisa dikirim kepada Allah, itu ada aturannya. Ya. Nah, kira-kira kalau perangko 1000 itu digantikan dicopot perangkonya, baru kita tempelkan uang 1000 di situ, kira-kira petugas kantor pos mau nggak antar itu? Jawabannya katanya tidak diantar. Kenapa? Padahal jumlahnya sama, nilainya sama tuh, nilainya sama, uang 1000 rupiah dengan perangko 1000 nilainya sama. Ya, dari segi nilai sama, tetapi dari segi aturan itu menyalahi. Sementara ibadah itu tidak boleh keluar dari aturan, karena ibadah itu pertama selain ikhlas harus ada ittiba'nya, yaitu sesuai syariat. Nah, jadi untuk sementara ini saya pribadi pertama satu berdasarkan itu. Lalu yang kedua, seberapa jauh daruratnya kondisi hari ini. Nah, itu juga karena penetapan tentang kemudian orang tadi itu saya contohkan ketika nyawa terancam, maka kemudian hukum yang tadinya wajib itu boleh ruksa, tetapi diganti pada hari-hari lain. Sama dengan orang berpuasa itu, ya, orang hamil boleh tidak berpuasa, pada puasa wajib. Orang sedang menyusui boleh tidak puasa, padahal puasa itu wajib. Orang yang sedang musafir boleh tidak puasa, padahal puasa itu wajib. Tapi wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, ada kondisi-kondisi itu yang sifatnya memang menjadi kesepakatan para ulama. Nah, sekarang ini dalam konteks penyembelihan, apakah betul-betul dengan kondisi hari ini betul-betul menjadi ancaman jiwa kita ketika kita menyembelih secara langsung. Nah, itu yang harus dulu di ini. Nah, kalau sepanjang masih memungkinkan mengatur jarak sebagaimana kebijakan para pihak yang berkompeten, dalam hal ini katakanlah pemerintah dan tentu melalui dinas kesehatan, terutama sekarang ini yang paling berkompeten dinas kehewanan. Biasa saya ini tiap tahun biasa itu sama-sama itu dinas kehewanan itu pergi memberikan penyuluhan bagaimana membuat hewan kita sejahtera. Karena selama ini kan kesejahteraan hewan kurang diperhatikan itu. Yang penting bisa disembelih, padahal hewannya disiksa. Itu tidak syariah di situ tuh. Kurang syariahnya. Ya. Nah, sekarang kalau ada masa pandemi ini boleh apakah sudah betul-betul kita terhalang apabila satu ekor kambing atau sapi hanya 1-2 orang, lalu kemudian yang lainnya tidak usah mendekat atau seperti apa. Nah, itu saya kira itu perlu juga sebelum mengeluarkan semacam pernyataan, ya, apalagi fatwa bahwa untuk tahun ini kurban boleh digantikan dengan uang. Kalau saya sampai hari ini belum berani sampai ke situ tuh sebelum tahu persis bagaimana kondisi. Apalagi kondisi pada setiap daerah juga berbeda-beda. Saya melihat ada mungkin Pak Haji pernah lihat alat yang dibuat di Batam tuh, ya. Dibuat ya, ada semacamnya itu baru langsung ditumbangkan, jadi tidak banyak melibatkan banyak orang yang mungkin ya seperti itulah mungkin bahasanya itu ya. Ya. Jadi ini kan situasi khusus Kota Pontianak misalnya sekarang zona merah, tapi kita berharap dalam waktu ke depan beransur-ansur membaik. Amin. Kurban tetap kurban, tapi prokes itu diutamakan ya, Puang ya. Ya, saya kira itu salah satu di antara sekian banyak solusinya. Protokol kesehatan itu yang tetap harus dikedepankan. Jangan sampai kita lalai, kita mau berkurban yang mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi kemudian nyawa diri, keluarga, dan orang lain kemudian menjadi taruhannya, bahkan menjadi ancaman. Apalagi menjadi sebuah klaster, itu yang sangat juga. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk semuanya ya, untuk semuanya. Mudah-mudahan jauh dari seperti itu.
Ya. Kemudian ini Puang, untuk mengingatkan kembali dalam rangka ta'abbudi tadi itu, di tengah situasi pandemi COVID yang sekarang mengancam, di mana varian Delta ini penularannya jauh lebih cepat, juga lebih sederhana ya, melalui flu aja, batuk, tidak lagi pakai kehilangan penciuman. Nah ini kalau untuk saf di saat sholat Id itu untuk yang masih aman ya, apakah harus renggang atau bagaimana Bu? Ya, jadi sampai saat ini himbauan atau tausiah dari Majelis Ulama ini sebenarnya tadi ini baru rapat. Tadi saya sudah hadir karena bersamaan di FKPT. Tapi pada prinsipnya saya menyampaikan itu, satu, tetap mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia pada waktu mengeluarkan Idul Fitri. Yang kedua, himbauan dan surat edaran pemerintah, terutama dari Dinas Kesehatan yang terkait, yang tahu persis bagaimana perkembangannya, sehingga pembagian zona itu kemudian menjadi sangat penting, karena itu penting sekali itu tentang mana masuk zona merah, zona hijau, zona antara merah dan hijau, dan kemudian kondisi fisik yang bersangkutan, ya supaya jangan memaksakan untuk melaksanakan suatu ibadah sunnah, tetapi kemudian darurat dan dirornya justru menjadi lebih dominan. Itu perlu kehati-hatian. Nah, saya melihat fatwa, himbauan seperti itu masih tetap relevan, sehingga kita harus tahu persis dan membaca perkembangan terbaru dalam setiap waktu ini bahwa masjid di daerah kita ini sebenarnya masuk pada zona seperti apa. Kalau pemerintah menetapkan bahwa kita masuk dalam zona merah, dalam kategori sangat berbahaya, maka tidak ada salahnya untuk kita tetap menjaga jarak itu. Ya, jadi jangan sampai, karena ada juga orang tetap mengacu kepada hadis bahwa merapatkan saf jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus dalam kondisi normal. Tetapi ketika kita menghindari dalam rangka menjaga nyawa, usaha menjaga nyawa dan kesehatan itu pahalanya jauh lebih banyak daripada sekedar pahala untuk menjaga saf. Betul. Saya ada kejadian, tapi saya tidak langsung mengalami. Ada petugas dokter, petugas haji. Nah, ini petugas haji dokter. Ketika ada jamaah haji datang diantar karena mengeluh sakit. Apa kata dokternya? Tunggu dulu, saya sholat sunat dulu. Karena dia beranggapan sholat sunat yang dilakukan di Mekah itu jauh lebih mulia dibanding daripada 100.000 rakaat sholat sunat di luar Masjidil Haram. Coba bayangkan itu. Jadi cara berpikirnya bahwa tetap sholat sunat lebih utama daripada menolong orang sakit. Padahal terbalik. Justru menolong orang sakit itu pahalanya jauh lebih baik daripada 1.000 rakaat sholat sunat. Karena nyawa itu tadi itu. Nyawa. Jadi makanya kalau para ulama, salah satu pekerjaan yang paling bagus itu adalah tabib. Dokter dalam bahasa sekarang. Kenapa? Atau para medis lah. Ya sama lah dengan pejuang kemanusiaan kita hari ini nih, yang betul-betul tinggalkan anaknya, tinggalkan suaminya, tinggalkan istrinya, tinggalkan keluarganya dalam rangka menjaga, merawat, menjaga keselamatan orang yang sedang terpapar COVID di rumah sakit. Itu luar biasa pahalanya itu. Itu yang betul-betul syahid. Karena perjuangannya luar biasa. Dibanding daripada orang yang sholat sunat. Apalagi kalau kita salah paham, menganggap sholat sunat itu, tapi kemudian kita datang sholat sunat membawa penyakit pada orang. Itu jangan sampai kita salah kaprah ini. Salah kaprah. Nah, kecuali ya kalau di masjid kita memang masuk dalam kategori aman, tidak ada hal-hal atau penyebab-penyebab yang kemudian menjadi
apa ya, yang mendorong kita untuk tidak menjaga sapnya itu. Jadi itu saja, jangan sampai kita harus lihat ada ayat dan hadis nilai pahalanya itu didapat dalam kondisi normal. Tetapi ada yang ketika hal-hal tertentu menjadi tidak sunat. Saya beri contoh juga, ini seringkali juga ya. Kalau kita berwudu itu pada prinsipnya yang wajib kan cuma 1 kali itu, cuma 1 kali. Kalau 2 kali makruh, nah disunatkan 3 kali. Tetapi kalau kita wudu sampai 3 kali, lalu kemudian orang sudah mau habis salat berjamaahnya, maka cukup 1 kali saja. Karena salat berjamaah itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding daripada men-3-kalikan semua basuhan ini. Itu bahkan kalau misalnya waktu salat sudah mau habis, waktu salat itu bisa haram 3 kali, wajibnya 1 kali. Belum lagi banyak orang ngantri di belakang. Ini kadang-kadang orang tak paham nih, orang ngantri di belakang salat Jumat ya, salat Jumat, khatibnya sudah mau berhenti baca khutbah. Orang ngantri di belakang, dia masih asik 3 kali wudunya itu. Ini pahala mau dicari atau nyusahkan orang? Kalau airnya masih banyak, lumayan. Tapi kalau sudah airnya sedikit, orang lama di belakang, itu men-3-kalikan. Pertama sudah makruh itu, karena mengganggu orang, itu hukumnya bisa haram. Nah, jadi yang tadinya sunat, tapi ketika ada situasi kondisional yang kemudian mendatangkan kesusahan bukan saya kepada diri tapi orang lain, kemudian pahalanya juga. Jadi ini itu ya apa namanya, kaidah-kaidahnya seperti itulah kira-kira itu. Ya, jadi harus banyak melihat situasi kondisional pada daerah tertentu ya, masing-masing daerahnya apakah masuk kategori aman atau setengah aman atau zona berbahaya dan seterusnya. Ya. Kalau menyikapi bagaimana Bang Yasir? Ada pertanyaan? Oh ya, sorry Bang Yasir, ini lagi asik ini sama Pak Haji. Masya Allah. Mengikuti situasi yang berkembang sekarang, kalau melihat antara ta'abbudi, ta'akuli, prinsip-prinsip yang berlaku di dalam fikih Islam untuk Idul Kurban ini yang bersifat kultural, mungkin bisa disisihkan dulu ya Bang Wajibi ya. Misalnya takbiran keliling dari rumah. Ya, jadi memang inilah juga salah satu hikmahnya kenapa para ulama dalam prosesi setiap ibadah itu ada menetapkan hukum-hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Kenapa dibeda-bedakan itu? Padahal ini satu prosesi. Salah satu hikmahnya itu bahwa ada satu situasi kondisi yang kemudian hanya wajibnya yang boleh kita lakukan. Ada satu situasi dan kondisi yang memungkinkan boleh kita lakukan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Jadi itulah saya kira hikmahnya kenapa dalam hukum. Kalau dalam pakai ayat dan hadis itu memang kadang-kadang tidak dibedakan itu. Yang membedakan, yang mengatakan wajib dan sunnah itu kan rumusan kaidah oleh para ulama. Karena itu tadi ada daerah tertentu yang memungkinkan mungkin sunnahnya bisa dilakukan, tapi daerah tertentu mungkin sunnahnya jangan, cukup wajibnya saja. Nah, ditambah lagi dengan tradisi yang berkembang di kalangan kita ini, misalnya berkerumun seperti takbir keliling. Saya kira itu sedapat mungkin kita hindari untuk sementara waktu dengan melihat perkembangan seperti ini. Karena selain juga kita membantu pemerintah yang saat ini memang betul-betul hampir seluruh tenaga pikirannya itu dipusatkan hanya untuk kasus ini saja, sehingga kalau kita melakukan satu tindakan yang seolah-olah kita cuek, apalagi tidak peduli tentang itu, paling tidak kita lihatlah kondisi masyarakat kita hari ini, terutama yang tadi itu petugas kesehatan. Saya kadang-kadang itu kalau ketemu dengan orang bilang, Bang, bagaimana saya kita tengok ada saudara kita di rumah sakit tuh. Jadi ajak ke rumah sakit supaya dia lihat bagaimana orang di rumah sakit, supaya terbuka pikirannya nih. Daripada hanya baca WA,
baca WA itu, lalu kemudian berikan komentar yang betul-betul agak sinis tentang keadaan seperti ini, lebih baik datang ke rumah sakit aja, tengok secara langsung, baru terbuka hati nurani kemanusiaan kita ini. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi saya kira kebiasaan-kebiasaan yang berkerumun, termasuklah apa itu takbir kelili yang bagian dari tradisi menyambut kedatangan, mungkin bisa kita dihentikan sementara, dan itu juga masuk dalam himbauan. Kalaupun misalnya ada kegiatan yang sifatnya itu tetap seperti di masjid, mungkin tetap ada salat, tapi ya menyesuaikan, karena kita menjalankan ibadah tapi menjaga kesehatan dan nyawa dipelihara itu sangat jauh lebih penting. Pak Wajidi, terima kasih banyak nih pencerahannya terhadap beberapa hal-hal penting menyangkut persiapan kita beribadah di Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, baik dalam rangka sholat Idul Adha, kemudian sampai ke pemotongan hewan kurban. Terima kasih Pak Wajidi atas mengingatkan kepada prinsip-prinsip di dalam ibadah Islam ini. Statement untuk menutup Pak Wajidi mungkin perlu disampaikan kepada umat Islam di mana saja berada dalam rangka kita menjalankan ibadah, tetapi juga tetap taat prokes. Ya, jadi pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena dengan kesempatan ini bisa bersilaturahmi. Yang kedua, bagian dari upaya menjaga dan kepedulian kita terhadap sesama. Kalau kita tidak bisa secara langsung memberi manfaat kepada orang, paling tidak kita bisa melakukan hal-hal yang mencegah salah satu yang menyebabkan timbulnya penularan yang namanya COVID hari ini. Situasinya jauh lebih kecepatan daya tingginya itu tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya, sehingga partisipasi kebersamaan kita ini saya kira tetap harus dikedepankan dengan cara yang mengikuti anjuran, himbauan, dan aturan-aturan kebijakan ditetapkan oleh yang punya kompetensi seperti pemerintah dan himbauan para ulama, yaitu menjaga protokol kesehatan. Ibadah tetap berjalan, tetapi penjagaan kesehatan nyawa juga sangat penting, karena itu nilai pahalanya tidak kurang pahala daripada ibadah itu sendiri, karena itu adalah satu kesatuan ibadah, yaitu menjaga nyawa dan menjaga juga ibadah. Saya kira itu, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dan tugas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Wajidi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Warga negara Indonesia dan masyarakat dunia yang terpapar COVID segera sembuh dan Allah angkat pandemi COVID ini dari muka bumi ini. Terima kasih. Raju.id tetap bersama. Mudah-mudahan caring and sharing ini bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang, terima kasih banyak.